Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Baik, kali ini saya Nini Cahyanti akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Naim MPD dengan tema Badan Usaha. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas yang pertama, pengertian badan usaha, yang kedua, fungsi badan usaha, yang ketiga, bentuk badan usaha, yang keempat, jenis badan usaha, dan yang kelima, peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian badan usaha. Badan usaha merupakan lembaga yang memiliki kedudukan hukum yang melakukan aktivitas teknis dan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan pengertian badan usaha menurut Dominic Salvatore merupakan badan usaha adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengkoordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa untuk dijual. Badan usaha sering diidentikan dengan perusahaan. Sejatinya, badan usaha dan perusahaan itu merupakan suatu yang berbeda. Badan usaha sendiri merupakan lembaga yang berbadan hukum, sedangkan perusahaan merupakan tempat aktivitas dari badan usaha tersebut untuk melakukan operasional kegiatannya. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, diantaranya yang pertama, produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Yang kedua, cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan. Yang ketiga, menentukan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk ataupun jasa. Yang keempat, kebutuhan akan tenaga kerja. Yang kelima, organisasi internal. Yang keenam, pembelanjaan. Dan yang ketujuh yaitu jenis dari badan usaha yang akan dipilih. Saat membuka sebuah usaha, seseorang wajib menentukan jenis badan usaha yang akan didirikan, apakah CV, apakah korporasi, apakah firma, atau bahkan perseroan terbatas. Mengapa demikian? Karena penentuan badan usaha sudah menjadi aturan dari pemerintah dalam hal administrasi negara. Hal ini akan memudahkan pemerintah untuk menentukan nilai pajak dan juga membantu legalitas perizinan pembangunan usaha. Tujuan dari badan usaha itu sendiri adalah memperoleh keuntungan. Nah, untuk memperoleh keuntungan itu, badan usaha harus mengelola sumber daya produksi yang tersedia secara efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha ini ada 3, yaitu fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi. Yang pertama, fungsi komersial, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap badan usaha harus menghasilkan produk yang bermutu dengan harga yang bersaing. Yang kedua, fungsi sosial yang berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga, fungsi pembangunan ekonomi. Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Selanjutnya yaitu bentuk badan usaha. Secara umum, private capital atau state capital, baik BUMN atau BUMS, memiliki 5 bentuk badan usaha, diantaranya badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan atau PSEO merupakan sebuah perusahaan yang memiliki badan hukum secara formal yang dimiliki oleh seseorang yang dikelola secara sederhana dan sepenuhnya sangat tergantung pada pemilik perusahaan. Perusahaan perseorangan biasanya dimiliki oleh usaha kecil, mikro, dan menengah. Yang kedua yaitu firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama.
Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang, dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Yang ketiga yaitu perusahaan komanditer atau CV, merupakan suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih yang mempercayakan dana dan menjalankan barang asetnya pada seorang atau serta berperan sebagai seorang pemimpin untuk meraih tujuan secara bersama-sama. Yang keempat yaitu perseroan terbatas, adalah sebuah badan usaha atau badan hukum yang memiliki modal untuk menjalankan kegiatan bisnis. Yang kelima yaitu koperasi, merupakan sebuah badan usaha atau organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu jenis badan usaha. Secara teori, terdapat 2 jenis badan usaha yaitu state capital dan private capital. State capital merupakan badan usaha yang modalnya sebagian besar atau keseluruhannya dimiliki oleh negara. Sedangkan untuk private capital merupakan modal sebagian besar atau keseluruhannya dimiliki oleh swasta. State capital dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu BUMN dan BUMD. BUMN adalah badan usaha milik negara. Badan usaha ini sebagian atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara, yaitu pemerintah pusat. Contoh perusahaan BUMN yang ada di Indonesia yaitu PT Pertamina, Perum Bulog, PT KAI, dan lain-lain. Sedangkan BUMD atau badan usaha milik daerah merupakan badan usaha yang sebagian atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten. Contoh perusahaan BUMD yang ada di Indonesia yaitu Bank Pembangunan Daerah, PDAM, perusahaan daerah angkutan kota atau bus kota, dan lain-lain. Sedangkan untuk private capital sendiri, seperti BUMS atau badan usaha milik swasta, adalah badan usaha yang modalnya sebagian atau keseluruhannya dimiliki oleh pihak swasta. Contoh perusahaan BUMS yang ada di Indonesia yaitu PT Unilever Indonesia, PT Wings Food, PT Freeport Indonesia, dan lain-lain. Peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Peran BUMN memiliki banyak peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Di antaranya yang pertama, pelopor atau start perintis dalam sektor-sektor yang belum diminati usaha swasta. Yang kedua, penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, pelaksana pelayanan umum seperti penyediaan fasilitas sekolah atau kesehatan, pembangunan jalan, dan penyediaan air bersih. Yang keempat, sumber penerimaan negara seperti keuntungan perusahaan, pajak, dan dari hasil produksi. Sementara untuk peran BUMD dalam perekonomian, adapun peran BUMD dalam peningkatan taraf hidup masyarakat adalah yang pertama, pelaksana kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan daerah. Yang kedua, pemberi dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Yang ketiga, pendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. Yang keempat, memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik. Baik, itu saja penjelasan tentang badan usaha. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam menjelaskan. Terima kasih. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.